Hai, saya Zuar, ketemu lagi di channel saya. Kali ini saya mau review tentang handphone terbaru dari Realme, yaitu Realme 6 Pro. Pertama yang saya mau bahas adalah desain. Buat sebagian orang mungkin nggak akan suka dengan desain seperti ini. Tapi jujur aja setelah saya pakai kurang lebih 2 minggu ini, saya ngerasa kalau desainnya itu lama-lama jadi kelihatan bagus gitu. Aksen kilatnya ini yang bikin kelihatan bagus. Apalagi material dari kaca, kemarin waktu saya unboxing, saya kira materialnya dari plastik, ternyata dari kaca. Buat yang belum nonton video unboxingnya bisa dilihat di atas ini ya. Terus bodinya ini sudah dilindungi dengan Gorilla Glass 5 depan dan belakang. Desain back cover ini tuh pakai teknologi UV Curing Gradient Offset Printing Technology dan anti fingerprint coating. Jadi di back cover ini tuh ada 7 lapisan coating ya. Dan teknologi itu tuh bikin sidik jari kalau misalnya pas nempel di back cover ini tuh nggak begitu kelihatan ya. Tapi kalau menurut saya handphone ini tuh desainnya terlalu tebel ya. Tebelnya itu nyampe 8,9 mm. Jadi kalau dilihat dari segi estetikanya tuh kayaknya kurang bagus gitu kalau dilihat. Untuk layarnya sendiri itu masih pakai jenis IPS LCD, tapi layarnya udah support refresh rate 90Hz Ultra Smooth Display. Ukuran layarnya 6,6 inci, resolusinya Full HD Plus 1080 x 2400 pixel dengan tingkat kecerahan yang bisa mencapai 480 nits. Layarnya sih masih asik ya buat lihat video di YouTube atau di Netflix itu, ditambah dengan adanya fitur OC Vision yang bisa meningkatkan kejernihan gambar buat upload video ke medsos gitu. Contohnya buat story di IG gitu lah ya. Cuman kalau layarnya dikasih yang jenis AMOLED gitu bakalan lebih asik lagi ya. Untuk soal audio, Realme 6 Pro ini sudah dapat sertifikasi Dolby Atmos Hi-Res Audio. Tapi suara yang dihasilkan menurut saya belum begitu bagus ya, masih biasa aja. Dan sayangnya lagi speakernya ini tuh masih mono, bukan stereo. Oh ya, Realme 6 ini juga udah tahan air ya. Terus ngomongin hardware nih, Realme 6 Pro ini jadi HP pertama di dunia yang pakai SoC Snapdragon 720G dengan fabrikasi 8 nanometer. Arsitekturnya sih mirip-mirip dengan seri 730G ya. Selain itu juga pakai GPU seri terbaru juga, yaitu Adreno 618. OS-nya masih pakai Android 10 dan Realme UI versi 1.0. RAM-nya 8GB, LPDDR4X, serta internal storage sebesar 128GB dengan jenis penyimpanan UFS 2.1. Saya tes pakai Antutu Benchmark versi 8.3 dapat skor 282.000 sekian. Saya coba main PUBG, dapat grafik dan frame rate mode ultra atau bisa pakai grafik balance dan frame rate ultra. Main COD Mobile dapat grafik high dan frame rate max, atau bisa disetting ke grafik dan frame rate very high. Terus untuk main Asphalt 9 atau Asphalt Legend ini juga dapat grafik high quality. Ketiga game ini saya main ini sih ya lancar ya, nggak ada kendala lag, dari sisi grafik juga masih kelihatan smooth.
Soal kamera, Realme 6 Pro ini punya 6 kamera totalnya, 4 kamera di belakang dan 2 kamera di depan. Lensa utamanya sebesar 64 megapiksel dengan bukaan 1.8, lensa telefoto 12 megapiksel dengan bukaan 2.5, lensa ultrawide 8 megapiksel dengan bukaan 2.3 dengan sudut 119 derajat, dan lensa makro sebesar 2 megapiksel dengan bukaan 2.4. Sementara untuk kamera depan yaitu sebesar 16 megapiksel dengan bukaan 2.1 untuk lensa wide dan 8 megapiksel dengan bukaan 2.2 dengan sudut 105 derajat untuk lensa ultrawide, serta support fitur night portrait, AI beauty, dan gesture selfie. Untuk HP dengan harga 4 jutaan sih, Realme 6 Pro ini bisa dibilang handphone yang punya banyak fitur ya untuk kameranya ya. Bisa dibilang lengkap lah. Antara lain ada fitur night mode, ultra steady, dan video bokeh yang support untuk kamera depan dan kamera belakang. Oh iya, untuk fitur kameranya sendiri dia untuk mode night dia ada mode baru, ada fitur baru yaitu mode tripod. Terus untuk resolusi video, Realme 6 Pro ini bisa rekam 4K 30 fps, 1080, 60 atau 30 fps, dan 720, 60 atau 30 fps. Untuk videonya juga udah bagus, apalagi udah ada fitur Ultra Steady Max, dan video bokeh. Dan fitur kayak gini tuh baru saya temui di handphone mid-range, di handphone Realme 6 Pro ini ya. Untuk karakter fotonya sih mirip-mirip lah ya dengan handphone Realme lainnya. Hasilnya cukup tajam, warnanya lebih ngejreng itu karena adanya chroma boost. Resolusi 4K guys ya. Kalau di 4K itu ultra steady sama video bokehnya itu nggak bisa dipakai. Nah ini untuk 1080 60 fps nih guys. Begini ya. Ini nggak pakai ultra steady juga nggak support, sama video bokeh juga nggak support. Cuman dia udah kelihatan lebih smooth ya. Stabilizer super steady-nya nggak aktif ya. Nah kalau yang tadi fitur super steady-nya nggak aktif, sekarang aktif ya. Yang ultra steady biasa, nggak pakai max. Nah kalau yang ini ultra steady max. Oke, saya coba bawa lari. Video dari kamera depan ini nggak aktif ya, ultra steady-nya pakai lensa ultra wide. Nah ini kalau ultra steady-nya aktif ya, cuman bisa pakai lensa wide aja, nggak bisa pakai lensa ultra wide. Nah ini pakai video bokeh dari lensa dari kamera depan Realme 6 Pro. Bokehnya ini 80%. Oke. Untuk sensor fingerprint diletakkan di samping bodi kayak gini. Penempatannya sih pas dengan jempol saya, nggak ketinggian gitu. Akurasi dan kecepatannya juga cukup cepat, kira-kira hanya butuh 0,38 detik aja. Itu yang diklaim dari Realme ya. Sementara untuk face unlock juga udah cukup cepat dan akurat ya. Baterai Realme 6 Pro ini sebesar 4300 mAh dengan adaptor sebesar 30 watt dan sudah mendukung fitur VOOC versi 4.0. Dengan menggunakan refresh rate 90Hz, HP ini bisa dapat SOT sekitar 5-6 jam lah. Kalau mau irit lagi, refresh rate-nya bisa disetting ke 60Hz saja. Selain itu, handphone ini juga udah dukung fitur power delivery 15 watt. Jadi kalau misalkan kalian pergi gitu lupa nggak bawa charger bawaan, kalian bisa tetap ngecas pakai adaptor handphone lain ya.
Kesimpulan saya tentang handphone Realme 6 Pro ini, dia punya spesifikasi yang cukup high ya, dan dia punya fitur yang cukup lengkap untuk handphone dengan harga 4 jutaan. SoC-nya sendiri dia udah pakai chipset terbaru dari Qualcomm 720G. Terus untuk fitur kameranya juga dia udah cukup lengkap ya. Terus untuk layarnya sendiri dia udah support refresh rate 90Hz. Baterainya juga udah cukup gede, 4300 mAh. Terus adaptornya sendiri juga udah cukup gede juga, 30 watt, dan adanya fitur VOOC 4.0. Cuman kalau misalnya Realme mau nambah kekurangan handphone ini yang kayak tadi ya, speaker masih mono diganti dengan speaker stereo, terus layarnya diganti yang jenis AMOLED, terus ditambah lagi fitur NFC, ini bakal sangar lagi nih handphone ini. Oke, segini dulu video review saya tentang handphone dari Realme 6 Pro. Nah, mohon dibantu like, share, dan komen. Tulis pendapat kalian juga di kolom komentar. Mohon juga dibantu subscribe channel saya ini. Mohon maaf kalau masih ada kesalahan atau kekurangan di video saya ini. Makasih udah nonton dari awal sampai akhir. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.